mendengarkan podcast ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Justru ekspresi wujud dari kasih kepada Tuhan itu adalah kasih terhadap sesama. Saya telah kemukakan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia seperti sekeping uang, ya, dengan dua permukaan atau dua muka. Nah, sekarang kita mau berbicara mengenai apa yang dimaksud dengan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Saudara, saya kira tema ini sudah saya sampaikan kepada mahasiswa sejak saya menjadi dosen etika Kristen. Sejak saya masih menjadi dosen etika Kristen, saya sudah membahas mengenai mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tetapi jujur saja saudaraku, saya baru lebih tercengang pada minggu atau bulan-bulan belakangan ini ketika saya harus menggali hal mengasihi Tuhan. Saya tercengang memperhatikan Injil Matius ini, pasal 22 ayat 37 sampai 40 ini, saudara. Hal hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya tidak membuat bluffing atau hiperbola, saudara. Saya tercengang, sungguh. Saya mulai meraba, mulai menduga, mulai curiga bahwa sebenarnya hukum ini merupakan warna hati atau warna jiwa yang harus dimiliki oleh manusia. Manusia harus memiliki warna jiwa seperti ini, barulah bisa menjadi korpus delikti dari Tuhan untuk membuktikan iblis atau Lucifer bersalah. Ingat soal korpus delikti, saudara. Korpus delikti adalah fakta yang membuktikan bahwa kesalahan atau kejahatan telah dilakukan. Kalau orang sungguh-sungguh sampai pada tingkat mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap tadi, dan sesama manusia seperti diri sendiri, dia baru bisa jadi korpus delikti. Dan saya mulai curiga bahwa seharusnya Adam dan Hawa mengasihi Tuhan sampai level ini. Dan kalau sampai level itu, tidak mungkin dia menyakiti Allah. Tidak mungkin dia melukai hati Allah dengan melanggar apa yang dilarang Tuhan untuk tidak dilakukan. Nah, saya menyampaikan ini, saudara mulai bertanya-tanya kan, apa pasalnya? Sampai saya berani berkata bahwa hukum yang terutama ini seharusnya mewarnai jiwa manusia. Dan ketika seseorang sampai level itu, dia bisa jadi korpus delikti. Dan Tuhan Yesus telah memenuhi hukum ini. Nah, kita bisa membedah dan menemukan jawaban mengapa demikian ini ketika kita belajar mengenai mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri. Ini ucapan Tuhan Yesus. Bukan hebat, sangat hebat. Seseorang tidak bisa mengasihi orang lain kalau tidak mengasihi diri sendiri. Amin. Sebab standar mengasihi orang lain adalah mengasihi diri sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Dan kita harus mulai mengerti dengan benar dan tepat apa sebenarnya yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri itu. Nah, pada umumnya manusia di sekitar kita sudah mengasihi diri sendiri kok.
Pada umumnya semua orang di sekitar kita sudah mengasihi diri sendiri. Apa sulitnya? Mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Nah, saudaraku, kalau saya katakan kalimat yang ada di Matius 22 ayat 37-40 itu belum lengkap, jelas salah. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengucapkan itu. Dan Tuhan menganggap itu sudah cukup. Tetapi si pembacanya harus cerdas. Artinya memahami isi pernyataan itu dengan tepat. Ya. Jikalau menghubungkan dengan firman dan seluruh isi Alkitab. Mengasihi diri sendiri. Nah, orang di sekitar kita juga sudah mengasihi diri sendiri kok. Nanti dulu, apa maksud mengasihi diri sendiri ini? Kalau saya katakan kalimat ini belum lengkap, salah. Karena Tuhan yang mengucapkan dan menganggapnya sudah lengkap. Tetapi pembaca harus cerdas. Pembaca harus merelasikan, menghubungkan ayat ini dengan seluruh kebenaran dalam Alkitab. Sehingga kita mengerti apa yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri. Sebab kalau kita tidak memahami kebenaran secara lengkap, kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri. Lah semua orang di sekitar kita sudah mengasihi diri sendiri kok. Apa sulitnya sih memahami mengasihi diri sendiri? Toh kita sendiri juga dari kecil sudah mengerti apa artinya mengasihi diri sendiri. Tetapi itu mengasihi diri sendiri yang salah. Untuk mengasihi diri sendiri dengan benar, seseorang harus mengenal siapa dirinya sendiri. Artinya siapa manusia itu, who am I? Untuk mengenal siapa manusia harus mengenal siapa Allah. Dan apa hubungannya dengan Allah. Dan bagaimana menempatkan Allah dalam hidup manusia. Dan menempatkan manusia di hadapan Allah. Jadi ruwet akhirnya. Bayangkan kalau seseorang yang mencandu narkoba. Mengasihi diri sendiri dengan mengkonsumsi narkoba. Kasihlah sama manusia seperti kau mengasihi diri sendiri. Nah, caramu mengasihi diri sendiri adalah memuaskan diri dengan narkoba. Apakah berarti kita juga harus beri narkoba kepada orang? Oh, itu ekstrim. Oke, yang tidak ekstrim. Bagaimana cara Anda memperlakukan diri sendiri? Sama ini dengan ucapan Tuhan Yesus. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah kepada orang lain. Sukaku apa? Makan kenyang. Saudara kasih orang kenyang makan? Oke. Pahami dulu saudara. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Firman Tuhan kan? Nah, perkataan ini terkesan belum lengkap. Tapi kalau saya katakan belum lengkap, ya salah yang sebab Tuhan Yesus sendiri yang mengucapkan kalimat itu dan memandangnya sudah lengkap. Untuk memahami kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus, kita harus menghubungkan dengan kebenaran yang terdapat dalam seluruh Alkitab, sehingga kita tahu apa maksud Tuhan di situ. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, apa? Buatlah orang lain. Kita harus tahu apa yang aku mau. Yang aku mau sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi ribet kan? Jadi enggak sederhana. Apa yang kamu suka, yang aku suka. Apa yang aku suka orang perbuat kepadaku, ku buat untuk orang lain. Masalahnya apa yang aku suka? Yang aku suka apa? Yang aku suka bukan yang aku suka. Yang aku suka haruslah yang Tuhan suka. Kalau yang manusia suka, merusak, salah. Makanya seperti yang tadi saya katakan, saya harus mengenal siapa manusia. Siapa Allah. Apa hubungan antara Allah dan manusia. Bagaimana menempatkan manusia di depan Allah dan menempatkan Allah dalam hidup kita sebagai manusia. Ringkasnya saudara, orang tidak bisa memenuhi hukum yang terutama itu kalau tidak mengenal kebenaran. Sebab orang harus mengenal dulu apa yang Allah suka. Betul? Orang harus mengenal dulu bagaimana cara mengasihi
Mengasihi diri sendiri. Kan kita sering mendengar orang berkata, jangan mengasihi diri sendiri, jangan egois. Apakah mengasihi diri sendiri selalu berarti egois? Nah, kita harus mengerti apa maksudnya egois di situ. Saya lari sebentar ya saudara, boleh? Allah egois nggak? Allah egois nggak? Kan semua harus untuk Allah. Ya. Bingung nggak jawabnya? Allah mementingkan diri sendiri nggak? Sebenarnya kata egois itu negatif, tapi kalau boleh kita pinjam, kalau Allah tidak egois, kita binasa. Egoisnya Allah itu kepentingan kita. Sebab Allah itu kudus, baik, yang dikehendaki itu adalah keadilan, kebenaran, kemakmuran, berkat bagi orang lain. Dan Allah menekankan hal itu. Tapi sekali lagi kata egois itu negatif sebenarnya. Kalau Allah tidak memaksakan kehendaknya, Allah berkata, ya udah terserah situ, mati kita. Sebab dia tidak tahu apa yang baik. Dia tidak mengerti apa yang tepat, saudaraku. Nah, apakah mengasihi diri sendiri selalu berarti egois? Nah, ini luar biasa di sini. Kalau kita seperti Allah, berarti apa yang kuingini itu kebaikan orang lain. Apa yang kuingini itu keuntungan bagi orang lain. Apa yang kuingini itu berkat bagi sesama. Seperti apa yang Allah ingini, itu keselamatan manusia, keselamatan orang lain. Jadi tidak sederhana. Jadi orang yang bisa mengenakan hukum terutama ini ternyata haruslah orang-orang yang mengenal kebenaran, yang betul-betul telah memiliki pikiran perasaan Kristus. Oke, pelan-pelan ya saudara. Sebenarnya kita harus dapat membedakan mengasihi diri sendiri karena egoisme dan mengasihi diri sendiri secara salah dan mengasihi diri sendiri secara benar. Jadi saudaraku sekalian, dikatakan mengasihi diri sendiri secara egois dan yang tidak egois, bedanya apa? Ini beberapa aspek yang harus dilihat ya. Egoisme atau egois dan tidak egois. Kalau kita mengupayakan sesuatu yang tidak mendatangkan keselamatan, itu egoisme. Saya katakan tadi ini istilah itu negatif. Jadi kita harus membedah lagi pengertian kata egois itu apa. Seperti kamu mengasihi diri sendiri, egois dong. Ya, sekarang tergantung saudara memahami kata egois itu gimana. Ego kan, ego dikata ego aku. Orang harus ego dulu, tapi ego yang benar baru bisa mengasihi orang lain. Kalau dia belum bisa mengasihi dirinya sendiri, bagaimana bisa mengasihi orang lain? Jadi kalau kita sering dengar orang berkata egoisme, egois banget sih. Biasanya orang egois itu memakan korban, tidak mendatangkan keselamatan, menyusahkan, merugikan orang lain, apapun namanya. Tapi mengasihi diri sendiri yang benar adalah orang yang mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Allah egoisme enggak? Ya, jangan menggunakan kata itu. Tapi kita enggak memiliki kata yang lain, saudara. Allah mengasihi diri sendiri enggak kira-kira? Coba, Allah mengasihi diri sendiri enggak? Allah mengenal siapa dirinya dengan benar. Apa yang baik. Allah tidak mungkin berbuat salah. Allah adil adanya. Amin. Kalau Allah tidak adil, Allah mencelakai dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana sifat atau sikap seperti ini dikenakan oleh manusia? Nangkep saya bicara apa ini? Kedua jenis kasih kepada diri sendiri ini sulit dibedakan, saudara. Selama ini orang mengartikan berbeda-beda hal mengasihi diri sendiri. Sementara yang lain bingung, tidak mengerti, tapi tidak berusaha mengklarifikasi, menemukan jawabannya. Mari kita lihat dulu Matius 22, saudara. 22 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Ternyata kita harus belajar mengasihi diri sendiri dengan benar.
Sebab kasih kepada diri sendiri selama ini adalah kasih yang salah. Yang kita sering sebut egoisme. Yang makan korban, mendatangkan kerugian, tidak mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Justru kasih kepada diri sendiri yang kita miliki selama ini, pada hakikatnya membuat kita berlaku kejam dan semena-mena terhadap diri sendiri. Saya ulangi, ternyata kita harus belajar mengasihi diri sendiri dengan benar, sebab kasih kepada diri sendiri selama ini adalah kasih yang salah. Dan itu kita warisi secara kodrat dari orang tua kita. Oleh sebab itu, saya juga sering mengistilahkan kasih kepada diri sendiri yang salah itu kasih kepada diri sendiri secara kodrat. Jadi anak kecil tidak usah diajar menang sendiri, ya. Jadi kasih kue 2, diambil dua-duanya. Mamanya bilang, bagi dong. Kakaknya nggak mau. Dia nggak pernah diajar untuk serakah, tapi dia bisa serakah. Ini namanya secara kodrat. Secara kodrat kita sudah punya kasih kepada diri sendiri, tapi yang salah. Dan kasih kepada diri sendiri yang salah tersebut, hakikatnya membuat kita berlaku kejam dan semena-mena terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri. Orang yang serakah, contoh kecil tadi 2 apel dikasih, bagi kakaknya dia tidak mau. Dia pada hakikatnya kejam dan semena-mena terhadap diri sendiri. Ini apel 2. Gimana kalau dewasa? Uang, harta, tanah orang. Betul? Halo? Dia semena-mena terhadap diri sendiri. Dia mau puaskan dirinya. Hai jiwaku, puas, seneng kamu. Dia semena-mena. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah. Aku sukanya narkoba. Dia semena-mena terhadap dengan kalau dia berbuat ini kepada orang lain, semena-mena juga. Itu kasih kepada diri sendiri secara kodrat. Yang otomatis membuat seseorang berlaku kejam dan semena-mena terhadap diri sendiri. Tentu orang yang mengasihi diri sendiri secara salah, tidak bisa mengasihi sesamanya. Dan orang yang tidak mengasihi sesamanya, jelas tidak mengasihi Allah. Dan orang yang tidak mengasihi Allah, apa? Terkutuk. Mengasihi diri sendiri harus berpijak pada cara Tuhan mengasihi dan menghargai kita. Jadi yang tadi saya bilang saya tercengang itu begini, saudara. Tadi ini nanti saudara akan mengerti maksud saya kenapa saya tercengang. Kalau orang tidak mengenal kebenaran, tidak tahu siapa Allah, siapa manusia, apa maksud keselamatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya atau tujuan awal. Kalau tidak tahu itu, dia tidak bisa mengasihi sesama. Betul? Karena dia tidak bisa mengasihi diri sendiri. Lalu pelayanan jadi apa? Saya doakan usahamu. Apa cara itu mengasihi sama? Karena cara itulah yang dia gunakan untuk mengasihi diri sendiri. Dia berdoa, Tuhan berkati usahaku. Tuhan buat saya nggak punya masalah. Tuhan buat saya sukses dalam karir. Buat anak-anak saya berhasil semua. Kalau anak orang, terserah deh. Coba belajar bagaimana cara Tuhan mengasihi dan menghargai kita. Cara Tuhan mengasihi kita. Kan kalau kita belajar bagaimana Allah mengasihi kita, kita kan akan berperkara. Kenapa Allah mengasihi kita? Siapa kita ini? Wah, harus belajar saudaraku sekalian. Dan tidak cukup waktu 1-2 minggu. Harus tekun terus belajar kebenaran. Nah, yang dikasih Allah dalam diri kita adalah jiwa kita yang kekal. Atau roh kita yang kekal. Tuhan mengupayakan keselamatan jiwa kita. Apapun yang Tuhan lakukan, tekanannya yang utama adalah jiwa kita. Jiwa yang abadi. Si aku yang kekal. Kalau ini bukan aku yang kekal. Nah, orang kan sering mengasihi ini. Lalu pakai baju bagus, mengasihi lalu pakai jam mahal. Tapi demi ini, dia semena-mena terhadap diri sendiri. Dia korbankan orang lain. Oke, masih bersama saya? Tidak berkerut lagi ini ya.
Dalam hal ini, bukan berarti Tuhan mengabaikan yang lain. Bukan berarti Tuhan tidak memperdulikan kebutuhan kita yang lain. Tuhan peduli dengan makan minum kita. Tuhan peduli dengan masalah jodoh, masalah rumah, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan lebih peduli keselamatan jiwa kita. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Nah, masalahnya manusia mau nggak diajak untuk mengasihi diri sendiri? Kan masalahnya adalah orang tidak tahu bagaimana mengasihi diri sendiri secara benar. Maka Injil diberitakan, saudaraku. Sudah diberitakan, tahu, bersedia enggak dia merespon kebenaran itu. Sehingga dia mengasihi diri sendiri secara benar. Kalau dia tidak bisa diajak mengasihi diri sendiri secara benar, ya enggak bisa. Tuhan enggak bisa paksa orang mengasihi diri sendiri secara benar. Dan kalau orang tidak bisa mengasihi diri sendiri secara benar, ia tidak bisa mengasihi sesamanya. Banyak orang tidak mengasihi jiwanya. Artinya tidak mengasihi keselamatan jiwanya. Tapi lebih mengasihi tubuhnya. Lebih mengasihi perasaannya. Yang semuanya itu telah tercemar dengan dosa. Mengasihi tubuh nyata dalam tindakannya, mendandani dan menghidupinya secara berlebihan. Atau tidak pada proporsinya. Tidak salah kalau pakai jam mahal. Tapi kalau sampai berlebihan, harus punya sekian puluh jam, saya nggak ngerti. Untuk apa? Sementara tetangga mau sekolah aja nggak bisa. Ngerti nggak? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Mereka orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan katakan, asal ada makanan pakaian, cukup. Nah, kalimat ini juga jangan dipahami salah, seakan-akan kalau sudah punya pakaian, sudah punya makanan, udah nggak kerja lagi. Bukan. Yang penting bagaimana kita bisa menjalani hidup ini. Saya punya makanan, pakaian, saya bisa menggelar hidup, dan aku mengoptimalkan semua potensi, saya mengusahakan segala sesuatu untuk meningkatkan semua potensi yang ada padaku, supaya aku bisa berbagi kepada orang lain. Maka Tuhan Yesus mengatakan, orang miskin selalu ada padamu, supaya kau bisa berbagi. Tapi kan orang sekarang banyak duit, mobil tambah bagus, banyak duit, rumah tambah mewah, banyak duit, perhiasan tambah mewah. Ya sudah. Saya nggak bisa ngerti. Yang begini udah nggak bisa dimengerti. Dia juga pasti nggak bisa mengerti saya. Ya udah, saling nggak ngerti aja. Asal ada makan pakaian cukup, ya. Bagaimana bisa hidup dengan cara begitu? Ya Tuhan yang bicara. Sebab dengan cara begitu kamu bisa mengasihi dirimu sendiri secara benar, tidak semena-mena. Betul? Asal ada makan pakaian cukup. Oh nggak cukup aku, ya udah terserah itu. Mau apa lagi? Mau ini, mau itu, mau mewah, kamu mencelakai dirimu. Dan kamu tidak bisa mengasihi sesamamu. Dan kalau kamu tidak bisa mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, jelas kamu tidak bisa mengasihi Tuhan. Maka ada orang-orang yang mungkin kalau dengar khotbah saya, merasa teraniaya, saudara. Teraniaya. Ya ilah, gua kagak boleh begitu, nih gimana sih gitu. Nah, ini ya saya juga sebenarnya tidak mau bikin persoalan, saudara. Saya ganggu ketenangan saudara. Kan jadi nggak tenang dong. Halo? Yang bisa pakai cincin harga 100 juta udah bagus, dia 1 miliar gitu kan. Terus kalau sudah 1 miliar tuh kira-kira saudara itu apa sih lebihnya? Waduh, udah nggak nyambung dengan kebenaran ini. Anda pakai mobil 2 miliar sudah bagus. Masih mau yang 14 miliar. Saya nggak bisa ngerti. Oke, 5 miliar udah bagus. Anda mau yang 12 miliar. Emang nggak boleh, Pak? Ya boleh dah. Capek. Karena kamu tidak memindahkan hatimu di kerajaan surga. Kamu semena-mena dari dirimu sendiri. Kau pikir kamu memanjakan dirimu. Tidak, kamu membunuh jiwamu. Udah punya rumah misalnya 300 meter, mau 3000 meter. Oke, nggak mau 600 meter. Udah 600, mau lebih bagus lagi. Terus. Setan. Paham nggak maksud saya, saudara? Orang-orang seperti ini mencelakai jiwanya. Mereka
mengasihi diri sendiri secara salah, secara kodrat. Itu yang diwarisi dari orang tua, yang kita serap dari lingkungan, yang belum di... Untuk memuaskan perasaan duniawinya, bukan naluri ilahi. Manusia mencari kehormatan, sanjungan, pujian dengan aksesoris yang bisa nempel di tubuhnya. Sanjungan yang tertulis pada sebuah sertifikat, ijazah, atau medali, yang akhirnya lapuk dan berkarat. Semua itu membawa kebinasaan. Apa enggak boleh Pak punya ijazah, punya medali? Ya boleh, dan harus punya. Persembahkan buat Tuhan, bukan buat dirimu. Kalau orang ya, ada pameran mobil, nggak beli pun datang. Nggak punya uang pun datang. Saya terus terang nggak bisa ngerti. Ini orang mau apa ya? Udah punya mobil 2-3, bagus di rumahnya, masih mau datang. Aduh, kita gimana sih bisa bergaul sama orang begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Bukan sombong saya nggak bisa. You bukan kelompok saya deh. Udah nggak bisa. Kalau you punya duit banyak, you punya waktu banyak, you punya tenaga lebih, you lihat orang lemah, you bagikan untuk mereka. Tapi kalau ngomong begini, dipikir saya lagi bikin malam dana lagi. Jadi contoh lain yang lebih ekstrim tadi sudah disebutkan, hanyutnya seseorang memuaskan diri dengan narkoba, minuman keras, ranjang wanita tunasusila atau PSK dan lain sebagainya. Itu lebih kejam, lebih ekstrim, nggak mengasihi dirinya sendiri. Orang-orang yang tersinggung itu kan kelihatannya membela dirinya sendiri, tapi dia menganiaya. Kamu menghina saya, kamu nggak kasihan sama saya. Lu sendiri nggak kasihan sama diri lu sendiri. Nangkep maksudnya? Jangan pura-pura nggak tahu saya ngomong apa ini. Ibu-ibu terutama. Aku terhina ini. Kenapa sih terhina ya? Udah, Tuhan nanti membalas. Marah, benci, dendam, pahit. Dia kayaknya membela dirinya, tidak, dia menganiaya dirinya. Nah, di sini untuk memiliki kasih kepada diri sendiri secara benar, seseorang harus menemukan nilai hidup. Siapa aku? Who am I? Betul nggak? Nilai hidupku di mana? Kalau orang nilai hidupnya di perhiasan, di kepuasan, daging, ya udah, dia menganiaya dirinya. Nilai hidup ini terletak kepada keselamatan jiwa dan pemeliharaannya secara berkesinambungan. Nah, sekarang saya langsung ke belakang ya. Kalau orang betul-betul mengusahakan keselamatan, yaitu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula dan atau tujuan awal, orang mengusahakan demikian, dia tidak bisa tidak mengasihi orang lain. Percaya nggak, saudara? Dia tidak bisa tidak mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Mohon dipahami, orang percaya itu tidak dipanggil untuk hidup baik karena hukum, tetapi dipanggil punya kodrat ilahi. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kalau Bapa berbuat kebenaran, keadilan, kesucian, bukan karena ada hukum yang membawahi, tapi karena hakikatnya memang demikian. Amin. Kita pun juga dikehendaki Allah demikian. Jadi kalau nanti kita bisa mengasihi orang lain, itu otomatis karena kita mengenal siapa diri kita, bagaimana mengusahakan keselamatannya, otomatis mengasihi orang lain. Jadi kodrat, bukan karena ya kita dikasih perintah untuk mengasihi sama. Bukan itu standar kebenaran yang dimiliki oleh orang Kristen. Standar kebenaran yang harus kita miliki adalah hakikat. Makanya untuk orang Kristen yang dewasa, belajar mengenai hukum itu bukan belajar mengenai perintah, tapi kodrat. Kalau sekarang saya mengusahakan keselamatan untuk diri saya dan pemeliharaan rohani atau iman saya secara berkesinambungan, egois enggak? Ya, istilah itu negatif. Ego artinya aku sentris. Tapi orang harus aku sentris dulu, baru bisa orang lain sentris. Kalau aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri,
Bagaimana menyelamatkan orang lain? Aku harus mengusahakan dulu keselamatan untuk diriku, seakan-akan aku sentris, seakan-akan. Tapi bukan mengasihi secara kodrat. Baru aku bisa mengasihi orang lain. Bukan karena perintah mengasihi orang lain. Karena hakikatku, kodratku mengasihi orang lain. Saya tambahkan satu lagi yang tadi saya udah gatel mau ngomong. Kalau orang mengasihi sama dengan benar, seperti mengasihi sendiri, tindakannya pasti akurat. Kita kasih dia duit belum tentu benar loh, setuju? Ya kecuali orang itu nggak benar. Apa yang aku suka orang perbuat padaku, aku buat orang lain. Aku mau orang kasih duit gitu. Pemeliharaan secara berkesinambungan artinya pertumbuhan kedewasaan atau kesempurnaan seperti Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus berkata, kita harus sempurna seperti Bapa di surga. Bila kita memiliki pemahaman ini, maka kita pasti mengupayakan keselamatan yang sama kepada orang lain. Sampai akhirnya saudara, perbuatan baik dalam bentuk uang, pengorbanan jasmani, sampai nggak kita hitung lagi. Nggak tahu, Anda nggak ngerti saya ngomong apa ini. Kalau fokus kita nanti keselamatan jiwa, bagaimana kita mengupayakan orang selamat? Keselamatan apa? Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya atau tujuan awal. Maka apapun yang kita lakukan, pengorbanan waktu, duit, apapun, sampai udah nggak kita hitung, kita nggak merasa berjasa, tidak pernah memberikan sesuatu yang berharga, sebab yang kita bidik adalah jiwa. Makanya kalau orang masih merasa berjasa karena memberi uang atau pengorbanan waktu, belum mengusahakan keselamatan jiwa. Terserah saudara menilai ini apa, buktikan sendiri. Yang saya pahami dari perenungan dan pemahaman hidup saya menemukan ini. Kita nggak ngitung, bukan 1-2 juta, berapapun yang kita miliki. Kita nggak ngitung lagi, karena jiwa yang kita mau selamatkan. Buktikan, kalau saudara tidak percaya. Yang ini tidak bisa saya jelaskan lebih lengkap, karena Anda harus mengalami. Kalau orang masih pelit, waktu pelit, tenaga, belum mengerti nilai jiwa manusia sih. Nggak bisa all out. Masih ngitung gitu. Makanya kalau ada orang tanya, Pak Ras diundang berapa ya PK-nya? Dasmu PK-nya. Kok nanya PK? Kalau saya bisa khotbah itu pun sudah anugerah Tuhan yang dipercayakan kepadaku. Ongkos sendiri naik pesawat juga nggak masalah. Nginep di hotel saya bayar sendiri juga nggak masalah. Masih bawa buku yang saya bagi dengan gratis pun nggak masalah. Udah nggak ngitung. Nah saking tidak banyak orang bisa begini, curiga orang. Siapa yang dapat duit dari siapa? Kalau sudah sampai di sini, Anda udah nggak ngitung duit, udah nggak ngitung waktu, tenaga. Kalau orang masih ngitung, dia belum mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saya mau tanya, kalau saudara mengusahakan sesuatu diri sendiri, oke, yang negatif boleh, apa saja, Anda nggak menghitung kan? Kalau hobinya misalnya apa? Mancing. Kemana-mana dia yang dipikir pancing. Bawa pancingan. Kalau pergi jalan-jalan, di sana ada sungai enggak? Coba. Orang tidur dia beres-beres pancing. Ngerti enggak? Kalau untuk dirinya sendiri apapun dia tempuh. Betul saudara? Ini perkara physically ya. Kalau jiwa sudah telah mengupayakan bagaimana aku berkenan kepada Allah, bagaimana diterima di rumah Bapa di surga, bagaimana aku dapat langit baru, bumi baru. Aduh saudara, jiwa yang kita cari, kalau kita berbuat kebaikan sama orang, kita nggak ngitung jumlah duit. Percayalah. Makanya kalau orang belum sampai di sini, kita ajak melayani, capek kita, dia ngitung. Nggak bisa berjalan seiring, istilahnya sepeda tandem, tahu ya? Yang begini tuh loh. Kita begini, dia cuma begini nih, malah mundur dia. Capek kita. Maka kalau saya bilang I am lonely fighter, apa sih maksudnya?
Kadang-kadang orang nggak mengerti. Dipikirnya karena lu pendeta sih, you sibuk begini kan dapat kolektor. Kan gitu kan? Ya saya udah ngerti, saya udah hampir 35 tahun loh melayani. Saya udah bisa baca, orang tuh bisa berpikir begitu. Iya lu ngomong gitu, you dapat kolektor sih. Oke, pendeta yang lain nggak usah deh, saya jadi contoh lah. Oke, saya cari uang sendiri. Oke, saya nanti malah ngasih. Paulus juga begitu. Paulus juga begitu. Sekarang bagaimana saya bilang begini, ayo kita korban buat Tuhan. Saya sendiri nggak korban, malah ikut makan duit sebagian korban itu. Gimana kira-kira? Paham nggak maksudnya saudara? Mari kita berkorban, kita buat persembahan buat Tuhan. Ayo kasih persembahan perpuluhan. Tapi saya naik mobil dari kolektor saudara. Kira-kira gimana saya bisa ngomong lagi? Tidak semua seperti saya. Tapi harus ada contoh. Jangan begitu, ada orang yang full time. Yang hidupnya sudah ditopang oleh Injil. Tapi jangan berpikir kalau dia hidupnya ditopang oleh Injil, berarti you merasa menggaji dia. Dia dikhususkan Tuhan untuk itu. Orang harus menemukan nilai keselamatan jiwanya. Saudara jangan berpikir Tuhan Yesus tidak mengupayakan keselamatan dirinya loh. Tuhan itu taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini bentuk mengasihi diri sendiri secara benar. Dia tidak mau binasa. Dia taat sampai mati. Maka dia bisa mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Yaitu keselamatan jiwa. Kalau belum sampai keselamatan jiwa yang secara bidik, itu belum mengasihi diri sendiri seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jangan-jangan, saya kira benar, iblis itu juga mengasihi diri sendiri loh. Sesamanya dirinya sendiri. Tapi caranya dia. Jadi saling membantu tuh si Lucifer dengan teman-temannya itu. Nangkep maksud saya? Kalau mereka nggak rukun, nggak menjadi satu, nggak kokoh kerajaannya, mereka pasti bau-membau gotong royong. Ada kabinet gotong royongnya dia. Jadi mengasihi orang lain seperti diri sendiri, tapi versinya. Versi kita beda. Dia juga gotong royong. Nggak saling berkelahi, kata Alkitab. Kalau satu kerajaan saling berkelahi, nggak teguh kerajaan itu. Bila kita memahami kebenaran ini, maka kita mengupayakan keselamatan yang sama kepada orang lain. Dengan pengorbanan. Siap dengar? Dengan pengorbanan. Siap dengar? Dengan pengorbanan tanpa batas. Karena nilai jiwa manusia lebih dari seluruh harta dunia kalau dikumpulkan. Jadi kalau saudara berpikir, aku udah nyumbang misi sekian. Ya udah ya, udah nyumbang ya. Ya terima aja deh. Yang Tuhan inginkan bukan begitu. Belajarlah kebenaran di sini. Dengarkan suara kebenaran. Temukan nilai jiwa. Usahakan keselamatan. Apa keselamatan itu? Usaha Tuhan mengembalikan manusia berancangannya. Usahakan itu. Engkau mengerti nilai kehidupan. Baru kau bisa melayani dengan benar. Saya bukan mau ngeblame sekolah Alkitab. Karena saya juga salah satu bagian dari sekolah teologi ya saudara. Sekarang bayangkan kalau lulus SMA. Cuman karena mau namanya melayani Tuhan. Lihat pendeta kok enak hidupnya. Apalagi yang mau lihat Monas. Lalu ke Jakarta, SPH. Dibayangin deh, jadi apa itu? Mengerti enggak? Di Jakarta lihat cewek cantik apa? Waduh. Lalu orang tua lihat, aduh itu pendeta baik banget ya. Udah anaknya kawin sama dia deh, biar nikah. Belum tuh bener, tahu nggak Ustaz? Bukan saya mau ngebling sekolah Alkitab, nggak siap. Makanya dari sekolah minggu remaja pemuda belajar kebenaran ini. Biar nggak sekolah teologi, ada hamba-hamba Tuhan yang baik. Paham nggak saudara? Yang berkarir, yang studi, yang sekolah, yang pertahankan rumah tangga, yang kembangkan semua potensi untuk pekerjaan Tuhan. Fokus pelayanan adalah keselamatan jiwa dan kedewasaan rohani atau manusia batiniah sehingga layak menjadi umat tebusan Tuhan. Memang Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi makhluk kekalnya. Jadi kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, berarti upayakan keselamatan jiwamu dan kesempurnaannya, lalu berusahalah orang lain juga mengalami hal yang sama.
Nah kalau saya sebagai pendeta yang dikit-dikit cuman saya doakan supaya usahamu diberkati, kau punya rumah, supaya kutuk-kutuk kemiskinan dilepaskan. Saya berdoa supaya kau masuk surga. Caranya gimana sih? Naif sekali kan? Dangkal sekali kan? Betul? Tapi banyak komunitas seperti itu. Bukan saya ngeblame, mengatakan saya lebih baik. Ini kalau sudah mendengar kebenaran ini, perhatikan. Yuk kita semua sadar, dulu juga saya salah kok. Yang benar tuh begini. Usahakan keselamatanmu. Bagaimana kau dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Memiliki hakikat Allah. Dan upayakan orang lain juga mengalami hal yang sama. Itu baru namanya pelayanan. Kalau sudah begitu, waktu, tenaga, duit, apapun nggak ada artinya. Kita tidak merasa berkorban. Kalau kita menyekolahkan orang tujuannya apa sih? Supaya jadi sarjana? Enggak. Supaya dia jangan jual narkoba, kalau perempuan jangan jadi pelacur, supaya bisa balas bahkan orang tua, lalu mengenal kebenaran, lalu selamat. Bukan cuma supaya sekolah, lalu nggak jadi orang miskin. Ya, bukan itu. Bukan hanya itu maksud kita. Amin. Sampai keselamatan jiwa. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, bentuk pelayanan yang ideal yang dikehendaki Tuhan bukanlah kenyang perut, sehatnya tubuh, selamatnya usaha, kokohnya rumah tangga, tetapi jiwa yang diselamatkan. Udah selamat Pak. Udah selamat itu apa? Ya makanya orang ke gereja kan merasa udah pada selamat tuh. Karena pengertian keselamatnya belum lengkap. Saya suka dengarkan khotbah-khotbah di TV, di radio. Kita diselamatkan karena anugerah. Oleh anugerah yang kita selamatkan, bersyukur Allah telah menyelamatkan kita. Lalu, ya udah haleluya. Sampai deh. Paham gak saudara? Istri saya tahu itu. Saya suka stres kalau dengar begitu. Terus saya, gitu. Ini mau ngomong apa? Kalau cuma sampai di situ tuh mau ngomong apa? Ada yang lebih konyol-konyol lagi, saudara. Waduh. Dia telah menebus dosa kita. Sudah genap, selesai. Semua kutuk diangkat. Kutuk kemiskinan, kutuk. Kita sekarang bebas dari kutuk. Lalu, ya udah, coba. Maksudnya apa? Ngerti nggak kebenaran tidak seringkas itu? Tuhan mengajar 3,5 tahun. Plus rasul-rasul mengajar dan Roh Kudus diberikan untuk apa? Kalau pelayanan memperhatikan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, itu baru minor ministry. Itu pelengkap, bukan fokus utama. Sesuai dengan firman Tuhan, kalau jiwa manusia selamat dan pemeliharaan keselamatan berlangsung, ada pertumbuhan kedewasaan, semua ditambahkan itu bukan begini. Saya cari surga dulu ya, ntar tambahin ya Tuhan. Capek lagi. Kalau orang menjadi warga kerajaan surga yang baik, itu pasti karakter mentalnya juga baik. Rajin bekerja, giat. Ngerti nggak saudara? Amin? Pasti karakternya baik. Rajin, jujur, tabah, suka mengalah. Ya orang begini juga makmur. Gaji belum lebih 5 juta, enggak mimpi naik mobil. Paham saudara? Gaji 20 juta, oke naik mobil minibus. Enggak mimpi sedan. Orang kan jadi cerdas. Tapi kalau nggak cerdas, minibus kurang keren. Tuh lihat. Penghasilan segini kurang banyak, lalu ngapain lagi? Nolong. Menghalalkan segala cara. Jadi rusak kan? Kalau karakternya baik, hidup saudara pun juga jadi baik. Nangkep maksudnya? Tentu itu ditambahkan. Lagi pula kalau Tuhan beri tambahan tidak jadi rusak. Dalam hal ini bukan berarti berarti kita tidak memperhatikan pelayanan diakonia loh saudaraku. Gereja kemudian melupakan pelayanan diakonia, oh tidak. Seperti Tuhan memberi roti kepada orang-orang yang lapar, kita juga harus memperhatikan orang-orang miskin. Orang miskin selalu ada pada kita. Orang miskin menjadi objek di mana kita bisa melampiaskan kasih kita.
Dan perhatian kita kepada mereka tidak berhenti sampai perut mereka kenyang, tapi keselamatan jiwa. Kalau dia bukan orang Kristen, paling tidak mereka tidak memusuhi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berkata, siapa yang tidak melawan kamu, di pihak kamu. Siapa tahu satu hari dia boleh masuk dunia yang akan datang. Nah, betapa menyedihkan banyak komunitas Kristen hari ini yang tidak mengerti bagaimana menyelenggarakan pelayanan yang benar. Mereka belum memahami apa artinya mengasihi diri sendiri. Maksudnya, oknum pelayan-pelayan ini belum memahami benar hal itu. Sehingga gerak gereja tidak jelas. Sehingga banyak pelayanan itu seperti memutar roda pelayanan mereka dengan perasaan sedang membela pekerjaan Tuhan. Dari tahun ke tahun itulah kegiatannya. Nah, kita ini kan baru beberapa tahun belakangan ya saudara sadar begini ya. Kita lihat 10 tahun apakah ada orang-orang yang dilahirkan dari gereja ini bisa menjadi pemberita-pemberita firman yang bagus. Kita lihat. Ke depan ini hasilnya apa? Kalau tidak kita salah. Walaupun tentu ya banyak yang gugur. Tapi pasti atau harus ada orang-orang yang dihasilkan. Kalau tidak omong kosong kita ini. Kalau pelayanan hanya memperhatikan pemenuhan kebutuhan jasmani, itu menyentuh kulit luar. Bukan bagian yang utama. Nah, tidak sedikit orang yang merasa sudah melayani dengan mendoakan orang, sehingga kebutuhan jasmani mereka terpenuhi, plus pelayanan diakonia. Kemudian mereka telah merasa telah menjawab kebutuhan jemaat. Selanjutnya di antara para pelayan-pelayan ini merasa berjasa dan layak menerima imbalan yang pantas. Karena penginjil patut dapat hidup dari Injil. Pelayan Tuhan patut dapat perpuluhan. Bila hal ini berlangsung terus, maka terjadi perdagangan dalam gereja atau pelayanan pekerjaan Tuhan yang dibisniskan. Kalau seseorang mengerti pelayanan keselamatan jiwa, seorang hamba Tuhan mengerti apa artinya keselamatan jiwa, pelayanan yang terfokus pada keselamatan jiwa, dia tidak mikir mau digaji atau enggak. Yang penting hidup saya, dan saya boleh punya kesempatan melayani pekerjaan Tuhan. Yang tujuannya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Jemaat digiring kepada kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan. Artinya mengalami kelahiran baru. Sehingga mereka jadi anak-anak Allah yang layak masuk kerajaannya. Oleh sebab itu, seorang gembala jemaat atau pemimpin jemaat seperti saya ini, bukan hanya menjadi manajer sebuah kegiatan perhimpunan orang-orang yang mau beragama Kristen. Bukan sekedar mempromosikan Yesus yang ajaib, tetapi bagaimana membuka pengertian sehingga orang mengenal nilai kehidupan, nilai jiwa, dan mengusahakan keselamatan jiwanya. Percayalah, dia baru bisa mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Amin.